Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita bahas surat Al-Lail. Di ayat-ayat sebelumnya Allah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian di dalam dunia ini lasyatta, bermacam-macam, berbeda-beda. Mukhtalifun, yang perbedaan ini bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari kepada setiap manusia. Fa'amilun lil jannah, ada orang yang fokus dengan amaliyah supaya dia bisa masuk ke dalam syurga. Sebaliknya wa'amilun bil ma'siyah, banyak juga orang yang fokus, yang hari-harinya habis melaksanakan amal-amal yang membuat dirinya terseret dalam kemaksiatan. Amilun ahlin nar, amal-amalnya orang-orang ahli neraka. Maka dalam ayat ini Allah membagi dua, amalnya ahli syurga dan amalnya ahli neraka. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia memberikan apa yang ada dalam dirinya, harta-harta yang ada dalam dirinya, karena merupakan haknya Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan apapun yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad berupa syariat agama Islam. Jadi tiga nih yang dicontohkan oleh Allah amalan ahli syurga. Yang pertama a'ta, kemudian wattaqa, kemudian wasaddaqa bil husna. Orang itu selalu memberi, dermawan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan as-sarra wa dharra, dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang, sedikit atau banyak, dia selalu ingin bermanfaat buat orang lain, dan itu dilakukan karena Allah. Yang kedua, wattaqwa, dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam ketakwaan. Wasaddaqa bil husna, lalu dia senantiasa selalu membenarkan dari apapun yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami bakal memudahkan jalannya semudah-mudahnya. Dunia dimudahkan, akhirat juga dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ini amalan ahli neraka nih. Yang pertama bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, sama-sama tiga dicontohkan sama Allah. Kalau yang pertama a'ta wa taqwa, dia selalu memberi dan dia selalu bertakwa, melaksanakan dengan konsisten perintah Allah, meninggalkan dengan konsisten larangan Allah, dan dia senantiasa membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kalau ahli neraka, wa amma man bakhila, yang pertama bakhil, pelit, medit, mereka hese, pantat koneng. Wasbagna, dan dia selalu merasa cukup dengan amalnya. Kalau orang yang bertakwa hari ini ibadah, besok ibadah, betul kan? Karena perintah itu tidak akan selesai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yang namanya mati itu menghampiri kita. Ya, salat kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dalam Al-Qur'an tuh. Dan sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepadamu al-yakin, ay al-maut, sampai datang yang namanya kematian. Maka dia tiap hari beribadah. Tapi ahli neraka, orang-orang yang cirinya ahli neraka, wastaghna, merasa puas dengan ibadahnya dia. Kemarin udah sholat. Kalau sekarang disuruh sholat, sholat, ntar juga masih ada zuhur lagi besok, begitu. Karena dia menganggap dirinya sudah ibadah. Sudahlah dia pelit, kemudian dalam ibadahnya menganggap ibadah yang kecil bisa menyelamatkan dia. Yang bahayanya lagi apa? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan dari apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tinggal pilihan kita mau pilih yang mana?
Di surat Al-Lail Allah sudah jelaskan dua amaliyah manusia. Ada amalun bi'amalin ahlil jannah wa amalun bi'amalin ahlin nar. Ada orang yang hidupnya beramal dengan perbuatan ahli surga. Ada juga orang yang beramal dengan perbuatan ahli neraka. Perbuatan ahli surga Allah contohkan 3. Yang pertama, diulang-ulang biar tambah paham gitu ya Pak ya. Karena kan kita ngajinya barlen Pak. Apa barlen? Belum bubar, udah kelalen. Belum bubar, masih di pengajian, udah kelalen. Karena ngaji kita jider, ngaji sambil nyender, ujung-ujungnya jilor. Tapi nggak apa-apa, makanya diulang-ulang terus biar ingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan, memberitahu kepada kita, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan perbuatan manusia bermacam-macam. Ada yang amalun bi'amalin ahlil jannah wa amalun bi'amalin ahlin nar. Ada orang yang beramal dengan amalan orang-orang penghuni syurga. Ada juga orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Yang penghuni syurga bagaimana? A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini harus diamalin nih karena ada ujian nanti insyaallah. Pak Agus bikin soal dibagi. Atau wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang pertama, ahli syurga itu amaliyahnya apa? Selalu memberi. Apakah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan manfaatnya, dengan tenaganya, dia dermawan. Wa saddaqa wattaqa, kemudian dia bertakwa itu konsisten mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan setiap hari sampai mati. Wa saddaqa bil husna, dan selalu membenarkan apapun yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Yang haram dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Konsisten terus sampai mati. Sementara amalan-amalan penghuni neraka juga 3. Yang pertama apa? Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Sebaliknya tuh, kalau tadi penghuni surga adalah atau wattaqa, kalau ini bakhila wastaghna. Kalau penghuni surga selalu memberi, kalau penghuni neraka bakhila. Bakhil apa artinya bakhil? Pelit. Wastaghna, dan selalu merasa cukup dengan amalnya. Selalu merasa cukup dengan amalnya, dengan perbuatannya. Padahal perbuatannya sedikit. Nah yang bahayanya lagi, wa kadzdzaba bil husna, dia selalu mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Kan banyak umat Islam begitu, Pak. Riba haram dibilangnya halal, harum. Kemudian apa lagi? Poligami halal dibilangnya haram, menyakiti wanita. Ini namanya bikin hukum sendiri. Al-Quran sudah mengatur sedemikian rupa, kita malah ngotak-ngatik hukum sendiri dengan hawa nafsu kita sendiri, betul nggak? Ini namanya wa kadzdzaba bil husna. Ya, poligami dibilangnya haram, selingkuh boleh, yang penting nggak ketahuan, gitu dibilang. Nah kita nggak bahas itu ya, panjang nanti urusannya, banyak yang pengen poligami lagi. Nah kalau dia bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, maka jaminannya apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, dimudahkan dalam kesulitan. Kalau yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, yusra itu mudah. Kalau usra sulit, makanya jangan dibolak-balik nih ayatnya. Ya wa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Salah itu. Masa orang yang takwa disulitkan? Yusra, dimudahkan. Saya ingat orang yang pertama kali ngundang saya ke sini namanya Pak Yusro, masih ada ya? Ada. Pak Pelui. Pak Yusro, dari belum ada orang nih, masih berapa orang doang? Ya, baru jadi nih bangunan. Saya udah disuruh ngaji di sini. Pak Yusro, yang mudah-mudahan sehat nih. Yusro artinya mudah. Ya. Kalau usro artinya sulit.
Nah, orang yang pelit, orang yang merasa cukup dengan ibadahnya, orang yang selalu merasa pasti masuk surga padahal ibadahnya sedikit, lalu dia mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah, pasti dimudahkan oleh Allah dalam kesulitan. Sulitnya mudah. Wabil khusus kalau di sini dikatakan ail finnar, dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Kalau kita yang atau bil husna fasanuyassiru lil yusra, dimudahkan untuk masuk syurga. Ya tinggal kita pilih mau yang mana. Contohnya udah ada, caranya juga sudah ada. Mau atau mau bakhila wastaghna. Inna alaina lal huda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, maka tidak akan pernah bermanfaat kata Allah maluhu, harta kalian, idza taradda, kalau kalian udah mati, ay finnar, apalagi sudah dipastikan masuk neraka. Abu Lahab dulu pernah ngomong sama Rasulullah, aku bakal selamat nanti di akhirat karena saya punya bisnis yang banyak, saya punya teman yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gak akan ada lagi manfaatnya buat lu wahai Abu Lahab. Ma aghna anhu, kepada Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan juga perbuatannya, usahanya. Kalau udah matinya dalam keadaan tidak beriman, gak ada manfaatnya semuanya, kecuali apa yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia. Caranya bagaimana? Atau kemudian wattaqo, kemudian wasaddaqo bil husna. Ingat ya, 3 kali ingat ya, yang kita amalkan tiap hari. Yang pertama selalu memberi, yang kedua selalu bertakwa, yang ketiga selalu konsisten dalam membenarkan semua isi syariat. Yang sudah ada udah nggak usah diotak atik, nggak usah dirubah. Maka insya Allah fasanuyassiruhu lil yusra. Inna alaina lal huda, sesungguhnya alaina, kami selalu memberikan kepada kalian lalu huda, jalan menuju kebenaran. Sayangnya Allah sama kita, kan? Kalau Allah nggak sayang, nggak mungkin Allah utus Nabi dan Rasul. Betul, jumlahnya nggak main-main, 124.000 Nabi dan Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 124.000. Dari 124.000 itu ada yang menjadi Rasul berjumlah 313 Rasul. Dari 313 Rasul yang namanya sering disebut dalam Al-Quran 25. Bukan berarti Nabi cuma 25, karena Allah berfirman, minhum naqus wa minhum lam naqsus alaik. Sebagian dari mereka diceritakan, sebagian lagi tidak diceritakan. Ayat itu jelas tuh, menunjukkan bahwa Nabi bukan cuma 25. Kenapa segitu banyaknya? Ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada hambanya. Allah kepengen hambanya selamat. Setelah Nabi nggak ada para sahabat yang meneruskan, betul nggak? Lalu para sahabat meneruskan lagi kepada murid-muridnya, tabi'in meneruskan lagi kepada tabi'ina, lalu kepada para ulama a'immatil mujtahid, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, lalu kepada murid-murid beliau Syafi'iyah sampai Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, terus sampai ke guru-guru kita, betul nggak? Akhirnya kepada kita. Itu bentuk rahmat kasih sayangnya Allah, lalu huda, agar kita mendapatkan petunjuk. Kalau Allah nggak sayang, Allah biarin aja kita tersesat. Subhanallah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kami adalah akhirat wal ula, dan dunia. Ula itu maknanya dunia. Akhirat dan dunia milik siapa? Nah di sini disebutnya akhirat dulu atau dunia dulu? Akhirat dulu atau dunia dulu? Itu menunjukkan yang paling utama
dalam struktur kalimat di Al-Quran itu semua punya makna. Contoh dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang disebut jin dulu apa manusia dulu? Jin, baru illa liya'budun, kecuali mereka semua diciptakan untuk menyembah kepada. Kenapa disebutkan jin dulu? Karena dia yang pertama kali diciptakan dulu sebelum manusia belakangan. Jin dulu baru manusia. Iblis ada dulu baru ada Nabi Adam. Jadi struktur kalimat saja ada maknanya. Contoh lagi, as-sariqu was-sariqatu. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri wanita. Kenapa di sini disebutnya laki-laki dulu yang mencuri? Karena memang dominan yang mencuri kebanyakan laki-laki. Tapi dalam urusan zina, az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki. Strukturnya perempuan dulu apa laki-laki dulu? Perempuan dulu, karena nggak mungkin laki berzina kalau perempuannya nggak sini mas, gitu. Atau dia nggak buka baju di TikTok. Betul nggak kira-kira? Potensi laki-laki berzina disebabkan karena godaan perempuan. Jadi ini merupakan sebuah hal yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Al-Quran strukturnya saja memiliki paham ya? Masya Allah. Maka beruntung kita jadi orang Islam kan? Sudahlah Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nggak berubah. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.336 ayat. Tidak pernah berubah kalimatnya sedikit pun. Itu mukjizat. Ditambah lagi struktur kalimatnya memiliki makna yang luar biasa. Nah, kembali kepada ayat ini, wa inna lana 'alal akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu milik kami, wal ula, dan juga dunia milik kami. Disebut yang pertama akhir, baru dunia. Meskipun kita hidup pertama kali di dunia baru tapi Allah menyebutnya akhirat dulu baru dunia, menunjukkan bahwa dunia itu nggak ada maknanya dibandingkan akhirat. Ya, satu ayat pun di Al-Quran nggak ada yang memuji-muji dunia, nggak ada, Pak. Bahkan Allah berfirman, annad dunya lahwun wa la'ib, dunia itu cuma permainan, fata morgana yang melalaikan. Fata morgana tahu ya? Kemarin panas banget tuh kemarin tuh. Kita naik jalan tol, di jalan tol itu panas seperti ada air. Pas kita samperin kering, itu namanya fata morgana. Dunia begitu kayaknya. Bisnis kalau begini enak nih hidupnya, pas dijalanin capek juga. Bukannya enak, bukannya nikmat, malah pusing juga deh. Iya, kayaknya kalau punya mobil enak nih, punya mobil pusing juga servisnya. Kayaknya kalau bini 2 tambah 1 lagi enak nih, bukannya tambah enak puyeng juga. Dunia itu seperti fata morgana, ada ghurur, ya, fata morgana. Ya, tapi akhirat, masya Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buat kamu sebetulnya minal ula, daripada yang pertama, yaitu daripada dunia. Karena akhirat selama-lamanya, dunia cuma sebentar. Nah, tapi Allah katakan akhirata wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Ayat dunia, faman talabahuma min ghairina, maka barang siapa yang mencari keduanya bukan kepada kami, meminta keduanya bukan kepada kami, kata Allah, faqad akhta'a, maka dia pasti salah. Kalau salah pasti nggak benar, kalau nggak benar pasti nggak berhasil. Minta keberhasilan dunia bukan sama Allah, salah, nggak bakal berhasil. Minta keselamatan di akhirat bukan sama Allah, salah, dan pasti nggak bakal hasil. Paham ya? Wa inna lana lal akhirata wal ula, akhirat dan dunia punya kami, kata Allah. Maka mintalah sama kami kebaikan keduanya, jangan minta sama yang lain. Biar hasil di dunia minta sama yang lain, ujungnya belangsak. Betul. Minta biar di akhiratnya selamat, matinya selamat, di kuburnya selamat, tapi bukan mintanya sama Allah, juga bakal belangsak. Ini peringatan dari Allah. Dunia dan akhirat milik kami, maka mintalah segala apapun yang kau inginkan di alam dunia dan di akhirat kepada kami.
Karena kalau meminta min ghairina, selain kepada kami, faqad akhta'ah, maka kalian salah. Paham ya? Masya Allah. Ini anak ngaji tafsir begini nih, ayatnya luas pemahamannya. Fa'anzartukum naran talazza, fa'anzartukum, maka kami memperingatkan kepada kalian. Khawaftukum ya ahla Makkah, kami peringatkan kepada kalian wahai penduduk Makkah, karena ayat ini turun di kota Makkah. Ya, termasuk tadi itu milik kami, kepunyaan kami, akhirat dan dunia. Kebanyakan orang Makkah itu mintanya bukan sama Allah tapi sama berhala. Maka fa'anzartukum, kami peringatkan kepada kalian wahai penduduk Makkah, naron talazza, dengan adanya neraka talazza yang menyala-nyala. La yaslaha, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka tersebut. Ay la yadkhuluha, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka tersebut illal ashqa, kecuali orang-orang yang paling celaka. Yang masuk neraka itu adalah orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka yang masuk neraka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang-orang yang senantiasa mendustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla, dan berpaling, anil iman, dari iman. Wa hadza al-hasru muawwalun liqauli ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini merupakan adat hasri. Kalau kita belajar lughah, ada yang namanya adat hasr. Allah di dalam ayat yang lain mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tetapi Allah bakal mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik seperti zina, mencuri, apalagi makan riba, apalagi ninggalin sholat, apalagi ya, semua dosa-dosa yang kita kerjain selain syirik itu potensi diampuninya masih ada. Potensi diampuninya masih ada kalau kita bertaubat. Atau andai kita nggak bertaubat, di akhirat masih ada potensi Allah punya sifat Rahman, setelah disiksa di neraka diampuni. Ya, tapi jangan deh ya, walaupun mampir sejam juga jangan deh. Tapi kalau dosa syirik nggak ada potensi diampuni, Pak. Nggak ada potensi diampuni. Sebesar apapun dosa kita, mau zina, mau korupsi, mau ngebunuh, mau apa lagi? Korupsi, ninggalin sholat, seumur-umur hidup nggak pernah berbuat kebaikan, walau lam ya'mal qat, sedikit pun dia nggak pernah berbuat kebaikan, tapi dia masih punya iman dalam hatinya, maka dia nggak bakal selama-lamanya di neraka. Dia nggak bakal selama-lamanya di neraka. Potensi diampunin ada, besar, karena bawa iman. Makanya tadi itu jangan kadzdzaba bil husna, jangan mendustakan. Karena kalau sudah mendustakan berarti sudah tidak beriman. Tapi sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan tidak punya iman, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi, apalagi wa tawalla, dan berpaling dari iman, maka nggak ada potensi diampuni. Khalidina fiha abada. Ya, na'udzubillahi min zalik. Fayakun al-murad as-salah al-mu'abbad, maka dimaksudkan al-murad daripada ayat tersebut al-mu'abbad, orang itu dikekalkan abadi selama-lamanya. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang ashqa. Apa ashqa? Celaka. Siapa yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Pak Agus kayaknya hafal Quran nih, dia hafal nih. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, itu orang-orang yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Dialah orang yang celaka.
yang mu'abbad finnar, selama-lamanya dalam neraka. Tapi kalau orang bawa iman, walaupun dosanya sebanyak apapun, masih ada potensi diampuni. Makanya iman jangan sampai hilang, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Taslim itu apa sih artinya? Betul-betul mempercayai zahir batin, kaulan wa fi'lan wa i'tiqadatan an syariah. Itu namanya taslim. Ya. Misalnya saya nggak percaya di balik ini ada air terjun, maka saya termasuk kadzdzaba wa tawalla. Ya. Tapi pada saat saya melihat, oh iya ada air terjun, maka saya taslim. Saya meninggalkan kepercayaan yang lama, lalu saya taslim dengan apa yang saya lihat dan yakin 100% dengan apa yang saya lihat. Namanya apa? Taslim. Makanya orang yang beriman disebutnya orang Islam, karena dia taslim dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Saya ingat dulu waktu masih pesantren ada yang namanya Bahthul Masail. Apa? Bahthul Masail, pembahasan satu masalah, bla bla, kitab dibawa, ini dibawa, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi setelah dia mengetahui dalilnya, maka yang kontra selalu bilang, saya taslim dengan pendapat Anda. Artinya saya berpasrah, berpegang dengan pendapat Anda. Namanya apa? Taslim. Makanya orang Islam, orang-orang yang taslim dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebutnya apa? Islam. Dan orang ini disebutnya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan taslim, muslim, betul-betul yakin kepada segala sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi dan tidak sedikit pun yang diotak-atik. Ya, jangan diamandemen, Pak, syariat. Emang undang-undang buatan manusia diamandemen bisa, betul. Ini kadang-kadang ada orang so pinter, wah baca Quran ini udah nggak relevan dengan zaman sekarang, dicoret. Astagfirullahaladzim. Ente siapa? Itu yang bikin Allah yang memiliki alam semesta dan tahu yang akan terjadi besok seperti apa, betul ya? Maka semua isinya pasti benar. Jangan logika kita mengatakan ini udah nggak relevan. Masa harus masih pakai cadar sih? Zaman sekarang nggak relevan nih. Itu nggak taslim namanya. Khawatir masuk dalam konteks kadzdzaba wa tawalla. Nah, kalau begitu apa? La yaslaha illal ashqa. Masuk kita dalam kategori orang yang celaka, masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ini saya bolak-balik putar-putar, paham ya kira-kira ya? Ya, biar nyambung semuanya. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan dari neraka. Yuba'adu anha, akan dijauhkan anha dari mereka. Al-atqa, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Kalau yang pertama ashqa, orang yang celaka. Sementara yang kedua atqa. Ya, ini kadang kita baca, ini kadang-kadang saya jadi makmum, pernah makmum sama imamnya berantakan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kesian amat ya, udah bertakwa dimasukin ke neraka. Kemudian yang ini juga salah nih. Apa namanya? La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa. Dan dijauhkan dari api neraka orang-orang yang celaka. Nyambung nggak tuh kira-kira? Ada ashqa, ada ada yusra, ada usra. Makanya harus betul-betul teliti baca Quran. Beda mengucapkan nanti maknanya jauh tuh. Ya. Dan dijauhkan dari api neraka siapa? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang yukti, memberikan malahu, hartanya, yatazakka, karena semata-mata ingin zakka atau zakah atau zakat. Zakah itu artinya apa sih? Membersihkan diri dari
Jadi niat sedekah kita karena kita banyak dosa, mudah-mudahan berkah sedekah dosa kita diampuni, bukan karena apa-apa. Ya, ini balik lagi sama ayat yang sebelumnya tuh. Orang yang nggak masuk neraka 3 tadi syaratnya. Yang pertama, aqta wattaqa wasaddaqa bil husna. Nah, ayat berikutnya ditegaskan lagi sama Allah, wa sayujannabuha al-atqa, dan dijauhkan oleh Allah siapa? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Cirinya alladzi yu'ti malahu, yaitu orang-orang yang selalu memberikan hartanya, yatazakka, dengan niat membersihkan diri. Jadi zakat kita itu apa? Hakikatnya ngebersihin diri dari berbagai macam dosa. Kadang-kadang kita ngambil duit, dapat duit, masih ada riba, masih ada hal-hal yang kurang baik. Dengan kita mengeluarkan di jalan Allah, maka itu merupakan sebuah pembersihan, ya, pembersihan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada dalam harta kita. Mutazakkiyan bihi indallahi ta'ala, yang dia membersihkan dengan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bi ayyukhrijahu lillahi ta'ala, dengan cara mengeluarkan harta itu karena Allah. Syaratnya supaya harta itu bersih, niatnya karena Allah. La riyaan, bukan karena riya, wala sum'atan, dan bukan pula karena sum'ah. Penghancur amalan itu 2, Pak. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah. Apa riya? Pengen dilihat. Apa sum'ah? Pengen didengar. Artinya ingin mendapatkan penilaian dari selain Allah. Fayakuna zakiyan indallah. Kalau dia sudah meninggalkan riya dan sum'ah, maka jadilah apa yang dikeluarkan itu adalah sebagai pembersih di sisi Allah. Dibersihkan harta kita. Wa hadza nazala fis siddiq, dan ini ayat ini turun, Pak. Turun ketika Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Lama ishtara Bilal, pada saat Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah al-Mu'azzab, yang sedang disiksa ala imanihi, karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Disiksanya nggak tanggung-tanggung di padang pasir, kemudian ditaruh di atas batu besar, dia terlentang, lalu dadanya ditindih dengan batu yang besar. Bayangin tuh padang pasir, taruh di atas batu, dia terlentang, lalu dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Nggak cukup sampai di situ, kaki dan tangannya terikat. Nggak cukup sampai di situ, ada badan yang masih punya celah, dicambuk. Ayo Bilal, beriman lagi sama Tuhan kami, Latta wal Uzza. Katakan iman sama Latta wal Uzza. Terus Bilal selalu bilang, ahadun ahad, ahadun ahad. Aku hanya beriman kepada yang tunggal. Aku hanya beriman kepada yang, udah terus dicambuk. Sampai akhirnya Abu Bakar lewat, ngelihat Bilal lagi disiksa, lalu ditebus. Padahal itu Bilal nggak dijual. Lalu Abu Bakar bilang, wahai pemilik budak ini, aku ingin membeli budak ini. Enggak saya jual. Andai aku akan jual 3 kali lipat. Mau kamu jual berapapun aku akan beli. Masya Allah. Ini berarti mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Lalu pada saat Abu Bakar Siddiq sudah membeli Bilal bin Rabah, orang-orang kafir bikin framing. Zaman dulu framing udah ada, Pak. Nggak cuma zaman sekarang. Bikin framing, Abu Bakar itu sukanya kok pamer. Beli budak kok di tengah manusia lagi menyaksikan sedang disiksa. Biar dibilang orang baik. Di framingnya begitu. Di framingnya Abu Bakar seolah-olah pengen pamer. Innama fa'ala dzalika liyadin,
sesungguhnya Abu Bakar mengerjakan itu karena kepentingannya sendiri. Kanat lahu indahu, yang ada untuk Abu Bakar, sehingga nanti kalau dia melakukan itu dapat nilai positif di kota Mekah, di framing seperti itu. Padahal Abu Bakar betul-betul mutlak melakukan itu karena Allah. Buktinya apa? Setelah dibeli oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah dibebaskan. Harusnya kan Bilal jadi budaknya Abu Bakar kan? Betul ya? Bantuin Abu Bakar kemana-mana sama Abu Bakar langsung dibebaskan. Berarti karena siapa tuh? Kalau karena pribadinya, kira-kira Bilal dibebasin ya? Enggak. Untuk naikin suara gitu, mungkin ada pemilihan kepala desa di Mekah gitu. Lagi nyari suara rakyat. Enggak, habis itu dibebasin. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, Abu Bakar itu mengeluarkan hartanya karena Allah, dalam rangka apa? Mensucikan harta dia yang lainnya. Karena bisa jadi harta-harta dia yang lainnya dulu waktu masih dalam keadaan kafir didapatkan dalam keadaan tidak benar. Begitu pula kita. Banyak harta kita yang kita dapatkan mungkin kurang baik. Ijab kabul waktu belinya nggak bagus, waktu perjanjiannya juga banyak diselisih dan lain sebagainya. Maka cara membersihkannya adalah dengan cara memberikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bila riyain wala sum'atin, tanpa ada riya dan tanpa ada keinginan untuk didengar oleh orang, tapi diberitakan. Berita itu terserah dah. Contoh seperti sekarang ngaji nih, disiarkan di YouTube live streaming atau di Instagram. Oh, berarti nanti pengen dilihat. Kepengen itu ada dalam hati orangnya. Paham ya? Kalau dalam hatinya nggak kepengen sama sekali mendapatkan pujian selain kepada Allah, mau dilihat semiliar orang pun nggak masalah. Mau dipuji semiliar orang pun tidak masalah kalau tujuan kita melakukannya lillahi. Contoh kita manggil anak yatim, kita santunan anak yatim, lalu diliput sama wartawan. Lalu hati kita tetap ikhlas kepada Allah, mau dilihat, mau dipuji, mau diapain, nggak ada masalah. Kecuali kita melakukan itu tujuan pertamanya pengen mendapatkan pujian dari selain Allah. Makanya itu disebutnya apa? Riya. Dan orang yang riya itu termasuk yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yaqdu 'ala ta'amil miskin fa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Termasuk pendusta agama adalah orang yang ketika beribadah selalu pengen mendapatkan penglihatan dari orang lain, pengen dilihat, lihat. Yukadzibu. Nah, itu adanya dalam diri masing-masing. Orang kan boleh melihat, tapi diri kita nggak boleh melakukan itu karena pengen dilihat. Paham ya kira-kira ya? Masya Allah. Nah, itu ayat tadi diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wama, padahal tidak liahadin seorang pun indahu memberikan suatu min ni'matin dari nikmat tujza kepadanya. Nggak ada keuntungan yang didapatkan oleh Abu Bakar karena membebaskan Bilal. Betul nggak? Itu maksudnya wama li ahadin min ni'matin wama li ahadin mana tadi? Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Nggak ada nikmat yang dia dapatkan dari membebaskan Bilal bin Rabah illa ibtigha, kecuali apa? Ibtigha, hanya menginginkan wajah rabbihil a'la, cuma menginginkan ridhonya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Ya, jadi intinya orang kalau pengen mendapatkan kenikmatan, keberkahan, kemuliaan, ganjaran dari Allah, dari yu'ti ma lahu yatazakka, maka wajib jangan riya dan jangan sum'ah. Maka dia pasti akan apa? Wala saufa yarda, maka dia akan kelak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih ridho itu, Pak? Yuqtahu minas thawabi fil jannah, diberikan surga, diberikan ganjaran, diberikan kenikmatan-kenikmatan, dan diberikan segala macam fadilah-fadilah dunia dan akhirat.
itu hasil dari orang yang dapat ridhonya Allah. Wala saufa yardo, maka dia pasti diridhoi oleh Allah, maka dunia diberikan, akhirat juga diberikan, karena dia menjaga tujuannya tidak riya dan tidak sum'ah kepada manusia. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Ya, ingat tuh. Apa yang pertama? Aqqa wa taqwa wa saddaqa bil husna. Tapi melakukan itu dalam rangka apa? Ibtigha wajhi rabbihil a'la, hanya ingin mencari ridha Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Maka kita pasti akan mendapatkan apa? Wala saufa yardo, dia pasti akan diridhoi oleh Tuhannya. Kalau Allah sudah ridho, dunia kecil, akhirat kecil, semuanya diberikan oleh Allah kepada kita. Masya Allah, ini ayat kalau kita tadabburkan luar biasa. Alhamdulillah.